Halo bestiawan bestiawati, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan jag-jag waringkas dan dijauhkan dari segala bentuk ancaman mamang debt kolektor termos. Di video kali ini saya akan mengulas sebuah alur cerita dari film yang berjudul Doblado yang dirilis pada tahun 2022. Sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini agar saya bisa lebih bersemangat untuk terus belajar membuat alur cerita film lainnya. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita simak bersama-sama. Wilujeng Toto Jer. Hehehehe. Film diawali dengan diperlihatkannya sesosok wanita cantik bernama Zaira Zainuddin. Diketahui ia merupakan seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi yang berada di daerah Cimindi. Demi mendapatkan uang untuk membayar biaya kuliahnya, ia pun rela bekerja pada malam hari sebagai pedagang kerewet online di sebuah aplikasi hejo. Atau lebih tepatnya menjadi seorang ublag online. Sungguh wanita pekerja keras. Let me check. Basta message mo na lang ako sa website. Pada malam harinya Zaira yang sudah bersama dengan seorang pelanggan pria yang ingin merasakan kerewet gurihnya, memberikan beberapa persyaratan agar ia bisa saling menjaga privasinya. Si pelanggan pria yang bernama Ronan Asbes ini pun lantas menyetujui persyaratan tersebut. Bukannya langsung melakukan perewoan, si Ronan Asbes ini malah curhat tentang dirinya yang baru saja ditinggal pergi oleh kekasihnya yang bernama Sophie karena mengalami kecelakaan. Melihat foto profil Rarai Zaira yang mirip dengan pacarnya di saat membuka aplikasi hejo, Ronan Asbes pun langsung memesan jasa Zaira untuk mengobati kerinduannya terhadap almarhumah yang selalu memoles kuku mul meraknya sampai bitu. Untuk mengenang kepergian kekasihnya, Ronan Asbes pun langsung mencicipi kerewet hangsirnya Zaira yang sebelumnya telah ia suruh untuk memakai seragam sekolah terlebih dahulu. Di keesokan harinya Zaira yang baru saja selesai mengikuti mata kuliah, langsung bergegas pulang karena harus membersihkan kerewetnya agar tak tercium bau hangsir saat akan dicicipi oleh pelanggan VIP yang membeonya hari itu juga. Singkat cerita, ia pun bertemu dengan pelanggan VIP yang bernama Mr. Lopa. Zaira yang sudah dalam keadaan ditaranjang langsung membatalkan adegan adu kicik tersebut dikarenakan Mr. Lopa menolak untuk memakai sarung wadimor pada kuku mul meraknya. Zaira pun langsung pergi dan mengajak Ronan Asbes untuk bertemu di suatu tempat. Setelah mereka bertemu dan mengobrol, di sana Ronan Asbes mengatakan jika ia masih melihat Zaira ini adalah kekasihnya dulu yang bernama Sophie, sehingga ia mengajaknya bertemu di rumah makan Ceimas depan ITC, tempat favoritnya dahulu. Pada malam harinya Ronan ditelepon oleh sepupunya yang bernama Tommy, dan si Tommy inilah yang membuat Ronan bisa masuk kelas VIP aplikasi hejo secara instan. Di sana Tommy pun menanyakan tentang kesan-kesan di aplikasi tersebut. Ronan Asbes pun menjawab jika ia sangat senang dan bisa mengobati masa lalunya. Dunungan Zaira yang bernama Madam Alexis yang pada saat itu sedang ngeem bersama Tommy mencoba menawarkan Ronan untuk mencicipi kerewet rasa baru. Namun Ronan menolaknya karena ia sudah ketagihan dengan nikmatnya goyangan dompet si Zaira. Pada suatu hari si Madam pun menelepon Zaira dan menanyakan masalah yang terjadi di mana ia hanya ingin menemui Ronan saja, dan bahkan ia mendapatkan pengaduan pembatalan dari Mr. Lopa yang pada saat itu sudah sangat ingin melakukan perewoan. Ia pun lantas beralasan jika tamunya yang bernama Ronan Asbes selalu meminta perpanjangan waktu sehingga ia tidak bisa menerima tamu lainnya. Sedangkan untuk kasus Mr. Lopa, ia tidak mau melayaninya karena tamu tersebut tidak mau memakai sarung wadimor saat melakukan perewoan dengannya. Gusto niya walang kondom, tsaka Zaira yang terbiasa menjaga privasi kehidupan pribadinya, kini mulai terbuka dan mengajak Ronan untuk datang ke kamar kosannya. Di sana Zaira direwaskan oleh Ronan yang menyatakan cinta kepadanya karena sudah bisa move on dari kekasihnya yang telah pergi selamanya.
Ronan pun berjanji akan terus menggunakan jasa Jaira sampai kontraknya bersama si Madam Alexis berakhir. Mendengar hal itu, si Jaira pun mulai totojer dan gegelehan. Seketika mereka pun langsung beradu kicik di atas risbang reyon. Malam hari ketika sedang tidur karena Lungse sudah beradu kicik, Jaira pun ditelepon oleh si Madam Alexis. Di sana si Madam mengatakan jika besok ia harus melayani tamu VIP yang menginginkan dirinya. Namun si Jaira beralasan jika besok dirinya sudah ada janji dengan si Ronan Asbes. Mendengar hal itu membuat si Madam menjadi emosi. Sambil kuku lutut ia pun meminta agar si Jaira tidak memberi perpanjangan waktu kepada si Ronan Asbes dan tetap mengutamakan tamu VIP yang menginginkannya. Di keesokan malamnya demi menjalani perintah dari Madam, ia pun lantas mempersingkat waktu bertemunya dengan Ronan Asbes dan beralasan ia sedang hareeng. Di saat Jaira keluar dari mobil Ronan, ia pun langsung masuk ke dalam mobil lain yang menjemputnya. Ronan yang mengetahui hal itu langsung menemui Jaira, lalu mengatakan bahwa ia telah kecewa karena Jaira berbohong dan malah pergi dengan orang lain. Di sana Jaira menjelaskan dengan apa yang sebenarnya terjadi, di mana si Madam memaksanya untuk bertemu dengan tamu VIP yang telah memesannya. Dengan gede hati Ronan Asbes pun memaklumi apa yang telah Jaira lakukan. Pada siang harinya di saat Ronan dan sepupunya yang bernama Tommy sedang mengobrol, tiba-tiba mereka diruaskan dengan berita di TV One yang menyiarkan berita tentang anak buah si Madam yang modiar di tengah-tengah daun eri. Terlihat juga si Madam dan suaminya yang sedang berada di rumah sangat luas melihat berita tersebut. Karena sebelum modar, ia sempat melayani tamu spesialnya. Namun tamu tersebut mengatakan dan meyakini bahwa ketika setelah ia selesai melakukan perewoan, wanita tersebut masih dalam keadaan sehat walafiat dan jag-jag waringkas. Pada malam harinya Jaira yang sedang mengerjakan PR matematika ditelepon oleh Mr. Lopa. Dan ia mengatakan akan menyebarkan foto-foto di buligir Jaira yang ia dapati di aplikasi tersebut dan akan mengirimkan ke keluarganya yang berada di Bojong Soang. Mendengar ancaman itu membuat Jaira menyetujui ajakan Mr. Lopa untuk melakukan adu kicik dengannya. Ia pun langsung dijemput oleh Mr. Lopa. Di sini Jaira pun hanya bisa menahan rasa sakit saat pangparatannya ditusbol Mr. Lopa sehingga membuat Jaira tidak bisa berjalan dan dibantu olehnya untuk pulang. Ronan yang melihat Jaira digandeng Mr. Lopa ke dalam kosannya langsung merasa galau dan termenung di bawah pohon lengkeng. Beberapa hari berlalu Jaira pun mendatangi si Madam sambil mewek dan mengadu jika Mr. Lopa selalu memaksanya untuk melakukan perewoan dengannya. Mendengar hal itu Madam pun akan membantu Jaira dan akan menjadwalkan pertemuan mereka agar masalah ini cepat selesai. Di hari berikutnya tiba-tiba Ronan dan Tommy dikejutkan kembali dengan berita TV One yang menayangkan meninggalnya seseorang di pelataran kolam renang dan terlihat wajah Jaira yang terekam oleh CCTV sedang lulumpatan. Jaira yang menjadi buronan hansip langsung pergi ke sebuah leuweung untuk bersembunyi. Di sana ia menelpon Ronan agar ia mau menemuinya di tempat tersebut. Sesampainya Ronan di sana, Jaira pun mengatakan bahwa ia telah dijebak oleh si Madam, di mana pada saat ketemuan dengan Mr. Lopa, ia dicekoki intisari sampai sirah jangar dan tak sadarkan diri. Dan setelah tersadar ia mendapati Mr. Lopa beserta Madam dalam keadaan modiar. Dengan sikap yang aneh dan kasar Ronan menggusur Jaira agar pergi dari tempat itu. Dan ternyata pelaku pembunuhan wanita Mr. Lopa dan Madam adalah si Ronan itu sendiri. Si Ronan yang memiliki kepribadian ganda dan selalu ingin menyingkirkan orang yang tidak menuruti kemauannya, termasuk kekasihnya dulu yang modar karena disuntlungkan ke dalam jurang dan bukan karena kecelakaan. Tak lama di situ Ronan pun ditembak mati oleh suaminya si Madam yang pada saat itu sudah mengetahui perbuatannya dan langsung mencarinya. Lalu pasukan hansip pun datang dan mengamankan mereka berdua untuk dimintai keterangan. Dan film pun selesai.
Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini serta telah sudi mensubscribe channel ini. Semoga kalian semua gede milik dan masuk surga. Mohon maaf apabila kurang menarik, itu semua karena saya masih belajar. Alright, see you next video. All in untuk semesta.